Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 13 Februari 2026, hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke ya, jadi sekarang adalah hari yang penting karena nanti malam kita akan mendapatkan yang namanya data USD tentang CPI ya. Diperkirakan data CPI nanti malam itu adalah data CPI yang cukup bisa membuat marketnya ini menentukan arah selanjutnya, mungkin sampai minggu depan kayaknya ya. Karena kalau dilihat nanti inilah data inflasi di bulan Januari. Selama bulan Januari kita sempat Januari kita normal ya, Januari kita normal, tidak ada berita apapun. Based on data Januari juga kalau dilihat di sini nanti diperkirakan tingkat inflasi intinya adalah kemungkinan flat 0,2 dan sekian gitu kan ya. Kemudian tingkat inflasi inti yang year on year diperkirakan juga akan turun sedikit. Kemudian inflasi headline yang month of month diperkirakan flat bahkan cenderung agak turun. Kemudian data inflasi tahunan ini diperkirakan akan naik. Diperkirakan akan turun. Jadi kemungkinan nanti malam semua data inflasinya di sini nggak tahu deh kenapa ini kok semuanya turun ya. Semuanya turun ya, semuanya turun. Jadi dari ya inflasi inti, kemudian data inflasi headline-nya itu semuanya diperkirakan akan turun. Ya ini sih lebih tepatnya untuk yang inti sih flat ya, 0,2, 0,3, 2,6, 2,5 nggak terlalu banyak. Yang beda ini cuma ini doang nih, data inflasi headline yang year on year diperkirakan di sini 2,5 sih, dari 2,7 2,5. Jadi ini lebih kepada data yang ini nanti malam ya. Oke, hati-hati ya, ini bakal menjadi driver kayaknya pada hari ini sebagai penentunya. Nah kemarin sesi live saya bilang kemarin ini kan hati-hati ya, karena kalau dibilang marketnya ranging ya memang possible marketnya ranging gitu kan ya. Yang dimana marketnya ranging itu kemarin saya udah bilang kalau semisalnya kalau ada yang ingin ambil posisi buy, hati-hati ya. Di video kemarin juga sudah saya katakan bahwa selama harga masih di atas trendline itu masih bisa untuk ambil posisi buy, cuman hati-hati jangan sampai menjadi buy yang terakhir ya. Ini kemarin ya kan saya udah bilang kalau marketnya ada nge-sweep Asia low di sini, nanti kalian bisa cari open posisi buy. Cuman kemarin itu saya pribadi pengen buy, hanya saja sama kayak teori kemarin yang dimana dipaksakan untuk ambil posisi buy di sini ya. Sama kayak kemarin live Discordnya saya paksa buy di sini, memang dia alhasil naik ya kan. Sama kayak di sini juga. Ini dipaksakan untuk buy, memang dia naik, tapi naiknya ini memang lumayan ya. Dari 42 sampai 72 ya, lumayan lah kan. 300 pips sendiri gitu kan. Tapi in the end kalian bisa lihat sendiri tengah malamnya ke bawah ya. Wih, langsung air terjun di sini beneran kayak disiram gitu kan, kayak diguyur guyuran maut gitu ya. Jadi ini memang berarti kalau dilihat marketnya sudah mulai lepas dari trend lainnya. Oke. Dan sekarang bagaimana? Based on analisanya yang dimana ini adalah penentuan untuk marketnya adalah entah dia ini pengen bullish atau bearish atau seperti apa. Nah ini intinya kemarin sudah saya bilang ini deadline adalah titik kunci ya. Deadline adalah titik kunci. Jadi ini deadline sudah lewat ya. Kemudian ini saya hapus dulu, ini inducement juga sudah lewat, change of character juga sudah lewat, OB juga sudah ditembus. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Ingat nanti malam ini newsnya jam setengah 10 malam WITA atau enggak jam setengah 9 WIB malam ya. Jadi jangan sampai tinggalan nanti newsnya seperti apa. Oke. As always kita cek dari segi daily ya. Dari segi daily kalau kita lihat memang kemarin kita mendapatkan adanya bullish fair value gap di sini last ya. Kemudian di sini marketnya kalau kalian lihat ditembusin dan langsung ngebuat yang namanya bearish engulfing kemarin. Nah, pertanyaannya sekarang cuma satu. Apakah di sini menjadi trigger bahwa ini bakal menjadi drop bearish secara kencang? Ingat, secara daily market di sini itu memanglah melakukan boss terakhir di sini.
Tapi bosnya ini hanya hanya ekor doang, tidak ada body candle close. Jadi kalaupun dia ini turunnya masih hanya sebatas retracement, as long as low di sini tidak di break. Jadi secara internalnya masih ada kemungkinan dia itu adalah high, low, high. Ini bisa aja menjadi higher low baru sebelum ngebuat higher high lagi. Bisa, ya, bisa. Jadi kalau dilihat, memang ini menjadi titik krusial soalnya nih ya. Apakah akan menjadi higher low baru supaya change of karakternya akan pindah, atau ini bakal menjadi titik terakhir marketnya akan menjadi bearish continuation ke bawah. Ini merupakan titik krusial sebenarnya di sini, karena engulfing juga sama kayak kemarin di hari Kamis tanggal 5 ini engulfing, tapi besoknya ini kan marketnya langsung rebound kencang, ya kan? Dan menandakan ini adalah higher low-nya yang baru. Jadi ingat ya, secara daily-nya ini kita masih yang namanya dalam bullish retracement. Higher high dan higher low-nya ada. Jadi ini nggak tahu nih ya, apakah ini adalah higher low baru atau enggak, ini masih menjadi misteri. Ya, ini masih menjadi misteri karena menurut saya data inflasi nanti malam semoga menjadi drivernya. Apakah drivernya nanti ke depannya ini bakal menjadi higher low baru dan marketnya akan melakukan break of structure di atas ya, supaya ini bisa digeser supaya ini bisa digeser ya dan menjadi boss, atau justru marketnya akan ke bawah yang menandakan berarti marketnya akan melanjutkan continuation ke bawah. Bisa ya. Jadi kita perlu lihat juga ini penentuannya, apakah drivernya akan menjadi boss dari segi daily internalnya atau akan menjadi change of character dari segi internal dan melanjutkan trend bearish. Oke, ingat ya, dari segi daily kita masih dalam kondisi bullish retracement ya, karena ini kan daily-nya kencang ke bawah. Nah, memang kalau kita lihat ini marketnya adalah sudah melewati, tadi saya udah bilang, melewati bullish fair value gap-nya. Tapi ini bullish fair value gap-nya lebih kepada tercipta akibat dari adanya gap di bawah. Kemudian di sini juga tidak terlalu bagus posisi bullish fair value gap-nya. Jadi kalau dibilang ini sebagai inverse fair value gap-nya karena sudah lewat, menurut saya ini lebih baik tidak usah kalian kategorikan sebagai fair value gap walaupun teorinya ada ya. Lebih baik ini tidak usah dilihat supaya kalian tidak pusing. Nah, kalau kita cek dari segi indikatornya flat. Ya, stokastiknya flat tuh 50 ya kan. Kemudian dari segi RSI-nya juga flat 54, 52, balik lagi gitu kan, yang bolak-balik morat-marit gitu, nggak jelas ya. Jadi itu dari segi daily-nya tetap berhati-hati. Dari segi H4 sekarang ya. Ingat, H4 permainannya adalah harus 3 kriteria. Siapa yang posisinya 2, siapa yang posisinya, sebentar, ini harganya sudah lewat ya. Nah, ini saya pasang harga berapa ini? 82,3. Oh, belum ya. 82,3. Karena saya ada posisi soalnya tadi pagi di sini. Bangun pagi gitu kan ya, nggak bangun pagi amat sih. Sekitar jam 7 ya, jam 7, jam 6, jam 7 tuh saya ada open posisi di bawah di sini. Ini kalau kena di sini saya close sih langsung sebentar ya. Tapi sebentar ya, kayaknya saya mau close aja deh. Saya mau jelasin analisa soalnya biar nggak saya pusing. Mana dia nih close posisi, sebentar ya, buka minta trader dulu. Oke, dah ya. Oke, lanjut ya. H4. Nah, ingat tadi yang saya bilang H4 adalah kita perlu ada 3 kriteria. Ingat ya, H4 kita tetap masih sama kayak pandangannya adalah kayak daily, yang dimana ini adalah break ke bawah, tetap ini adalah bearish untuk swingnya besar secara majornya. Kemudian dari segi internalnya, ingat di dalam internal itu juga ada internalnya ya. Jadi internalnya ingat kita adalah high, low, high, low, high. Ingat masih seperti ini ya, sama kayak daily, bullish retracement-nya masih di sini. Ya, jadi jangan sampai bingung. Jadi secara internalnya di sini dia masih bullish, kemudian secara majornya yang di sini kita masih bearish. Nah, sekarang kita cek per satu candlenya sekarang ya. Oke, ini sudah lewat ya, pas berarti. Per satu candle sekarang ya, coba kita cek per satu candle secara H4. Oke. Ingat daily-nya kita tutup di bawah 5.000 lagi loh ya. Ya, ingat ini candle 1, candle 2, candle 3.
Candle keempat dia tumben drop ke bawah nih. Ya, candle keempat dia tumben drop ke bawah. Jadi ingat daily-nya di sini masih under 5.000 dan ingat di 5.000 adalah pandangan saya dari segi weekly. Kalau weekly tidak bisa tutup di atas 5.000 pada minggu ini akibat data CPI, menurut saya ini akan menjadi probability yang sangat susah untuk ditradingkan di minggu depan. Bisa aja, cuman menurut saya agak sedikit sulit ya, karena penentuan sekali lagi 5.000 adalah batasan dari weekly. Oke, dari segi H4 kita cek ya per satu candlenya sekarang ya. Bukan swing, ingat kalau swing beda. Jadi perlakuan swing dan satu candle tuh harap dibijaki ya ataupun dimengerti. Oke, kita cek per satu candle sekarang ya. Per satu candle kita cek, ini adalah high, low, high, low, high, low, high. Oke, kemudian dia break ke bawah di sini. Nah, di sini otomatis secara satu candlenya kalian ngelihat, oke, marketnya langsung drop lumayan. Untung saya sudah close di 80 ya. Di sini marketnya adalah melakukan yang namanya change of character. Based on apa? Based on per satu candle. Ya, jadi kalau dibilang apakah sekarang angka skornya gimana ya? Kalau skornya sekarang sama kayak kemarin di sini, yang dimana adalah 2 bearish, 1 bullish. Bearishnya adalah tetap secara majornya adalah di sini, red. Ini secara majornya adalah begini. Secara minornya dia adalah high karena sudah valid ngebuat higher high dan higher low baru. Tetapi secara internalnya yang di dalam ataupun secara per satu candlenya itu dia sudah bearish karena di sini membuat change of character dan dia juga sudah ngelewatin area OB-nya juga. Sementara ini dia ini adalah respect dari fair value gap terakhir di H4. Inilah alasan kenapa saya nge-buy tadi pagi. Cukup ngelihat fair value gap H4 aja. Ya, ngelihat fair value gap H4, kemudian sampai M1 saya cari open posisi, saya open posisi sekitaran 4915 atau 4912 ya. Ini adalah respect dari fair value gap H4 yang terakhir. Dan ingat, ini fair value gap-nya sudah ditembus. Ya, ini tembus nih ya. Sudah ditembus kemudian dia mental naik. Jadi wajar ya. Sama halnya kayak di sini. Pada saat dia potensi ngebuat higher low yang baru ya kan, ini dia respect fair value gap ya, tapi ditembus. Nah, kemudian dia juga ngambil area demand-nya di sini, nutup gap juga, kemudian dia terbang tinggi ya kan. Jadi bensinnya banyak banget di sini, kenapa dia itu terbangnya tinggi. Nah, kalau kita cocok logikan dalam artian apakah fair value gap di sini kita bisa simpulkan ataupun kita bisa samakan dengan fair value gap di sini? Menurut saya tidak bisa. Kenapa? Problem pertama adalah di sini ada combo maut sebenarnya ya. Di sini udah fair value gap, kemudian di sini ada area OB-nya. Naik sampai 85 dong. Ya, di sini ada area OB-nya, kemudian di sini juga ada imbalance ataupun ada gap di sini. Jadi sekalipun harga ini turun, dia lebih ngejar kepada harga ditutup. Jadi semua ada tumpukan order dari fair value gap terakhir, ada orderan di OB juga sekaligus untuk menyeimbangkan harga supaya tutup gap di sini. Jadi ada 3 combo maut di sini, makanya market langsung terbang. Nah, sekarang kalau diperlakukan hal yang sama, menurut saya tidak bisa. Ya. Di sini ini hanyalah fair value gap doang. Tidak ada yang namanya area zona area penting banget ya. Kalau kita cek ke kiri sebenarnya bisa aja yang di sini ya, yang ada di 4988. Sekali lagi ini angka yang sudah saya buat berulang kali ya, 4888, 4888 gitu kan ya di sini. Cuman kejadian kemarin pada saat di sini ini kan sempat menjadi error ya. Yang mana dia break, balik lagi naik, break lagi turun, baru dia bergerak turun. Jadi angka 4888 di sini terserah kalian mau pakai atau enggak ya kan. Jadi itu tergantung gini kalian sendiri ya, mau pakai atau enggak. Jujur kalau saya pribadi sih untuk sekarang saya pakai lagi ya. Untuk sekarang saya pakai lagi sebagai batasan support H4. Ya, sebagai batasan support H4. Walaupun di sini sempat ada errornya kemarin ya kan, dia break, balik lagi, turun lagi. Ini 3 candle bikin break kili sebenarnya nih. Coba ini bagus nih. Ini pasti angka keramat nih, 4888 ya. Oke. Jadi menurut saya ini perlakuan fair value gap di sini dan perlakuan fair value gap di sini menurut saya tidak bisa disamakan. Ya, tidak bisa disamakan. Jadi ini mantulnya ya ini memang pure hanya untuk mengambil semua fair value gap-nya, dan kalau kalian ukur berdasarkan swing
ya. Dari sini sampai sini marketnya itu kena pas 50%. Ya. Makanya saya bilang tadi di daily, apakah ini akan menjadi higher low baru ya. Dan jika ditambah dengan positif data dari CPI yang turun, otomatis menurut saya ini bakal menjadi higher low baru dari segi daily ya. Dan ini change of character akan kita bisa pindahkan ke sini. Tapi tidak untuk kemungkinan ini justru bisa mengikuti yang namanya H4-nya. Ini kan sedang change of character di sini ya. Tidak untuk kemungkinan ini justru akan turun lagi. Karena kalau kalian lihat, ketika dia ini mengambil fair value gap terakhir, kena angka keramat 4888, di bawahnya ini sudah tidak ada. Ya. Jadi ini menurut saya sih ngelewatin 4888, angkanya akan langsung lumayan drop ke bawah di sini. Akan lumayan drop ke bawah sampai mungkin 4.700 mungkin bisa. Ya. Jadi makanya di sini harganya pas kena angka 4.888, kena 50%, ngambil fair value gap dia mental. Ya, pas juga. Jadi tapi kalau disamakan dengan kejadian kemarin sih menurut saya belum bisa sih. Belum ya, terkecuali H4 sekarang masalahnya kita belum mendapatkan yang namanya lower high baru ya. Kadang saya suka kebalik gitu ya. Karena sekali lagi ini high low, oke. Dia kan langsung ke bawah nih. Nah, lower high-nya belum ada. Ya, lower high-nya belum ada. Beda dengan pada saat kemarin di sini ya. Kalau kita cek per satu candle-nya, ya kan begini ya, high, low, salah ya. Low di sini, kemudian dia kan retrace nih. Nah, ini menjadi lower high. Lower high-nya. Ya, ini menjadi lower high karena di sini ada sudah change of character. Kemudian dia ngebuat low, lower high, lower low, ya. Kemudian di sini terjadi change of character, jebret. Nah, itu ya. Jadi kita mendapatkan lower high pada saat kejadian di 5 Februari kemarin. Nah, untuk yang sekarang kita belum mendapatkan lower high baru. Dan sekarang pun marketnya sedang retest dari fair value gap-nya sendiri. A4-nya yang segede gambreng di sini ya. Ini gede gambreng, beneran gede gambreng di sini tuh ya. Dan ini juga marketnya retest dari garis change of character-nya. Apakah di sini bakal menjadi flip untuk menjadi drop lagi ke bawah? Ya, kita perlu konfirmasi ya. Tidak bisa langsung serta-merta pasang jebret gitu, menurut saya sih enggak sih ya. Sekali lagi, kalau nggak ketemu konfirmasi jangan. Tapi kalau kalian mau paksakan konfirmasinya, yang penting kalian tahu di mana taruh stop loss-nya ya. Ini berarti sudah ke trigger, sudah stop ya. Delete dulu sebentar. Oke, lanjut ya. H4 berarti seperti itu. Kalian mau view-nya gimana ya? Karena kalau dilihat view-nya sekarang di sini adalah bearish. Karena di sini change of character. Hanya saja dia ini sedang mengambil semuanya. 50% tadi Fibo kena berdasarkan swing-nya. Kemudian H4 kena support 4888 dan juga H4 bullish fair value gap terakhir. Ya, ini makanya dia langsung nge-spike naik, langsung yang ngedorong naik. Tapi masalahnya ketika dia ini naik, dari segi internalnya sendiri belum mendapatkan yang namanya lower high. Jadi ada kemungkinan ini adalah lower high dari segi H4, dan tidak menutup kemungkinan jika ini memang adalah lower high dari segi time frame H4, maka H4-nya akan berjalan seperti ini. Karena dari segi H4 nih kita nggak ada lower high ya. Tapi kalau kalian mau paksa sih ini nggak bisa ya. Ini satu candle nih soalnya nih. H4 beneran satu candle high dan low-nya sama soalnya. Bukan sama, high dan low-nya itu sama-sama nge-break candle sebelumnya. Jadi agak sulit. Tapi kalau mau dicari yang setelahnya, ini adalah low, lower high, dan lower low. Nah, jika dicari setelahnya, ini adalah batasan lower high terakhir. Ya kan? Tapi kalau enggak, ya ini kalian berarti tariknya tetap berarti gini ya. Tetap satu garis lurus berarti. Tidak ada yang namanya lower high. Ya, tidak ada namanya lower high. Jadi tidak menutup kemungkinan ini naik untuk menciptakan lower high baru untuk membuat lower low lagi. Jadi sebenarnya ini kalau sudah di tengah-tengah ya, kita ini bingung ya. Kalau udah harga di tengah-tengah kayak begini tuh kita memerlukan yang namanya konfirmasi pasti H4, H1, 15, 5, 3, 1 menit tuh sampai sana. Kalau ketemu baru bisa ambil posisi nanti. Ya, ingat ini sekarang fair value gap-nya sudah kalau dibilang di respect yes. Cuman problemnya hanya ini sudah ditembus. Dan sekali lagi saya memperlakukan fair value gap adalah sama seperti supply demand. Ya. Nah, ini sekarang marketnya sedang ngetes fair value gap H4-nya sendiri. Nah, kita cek dari segi indikator.
Kemarin sudah saya bilang ini marketnya potensi ngebuat yang namanya bearish divergence secara stokastik, dan ini sudah menjadi kenyataan. Ya. Tuh, dia drop langsung ya. Oke. Ini kan kalau dilihat stokastiknya drop under 50, kemudian secara RSI-nya lumayan kencang langsung ya. Ini beneran langsung nge-spike naik ini soalnya. Jadi kalau dibilang ini nge-spike naiknya lumayan, ya ini lumayan juga ya. Karena dengan satu candle H4 di sini ngedorong RSI dari 37 naik sampai 46, naik 10 poin. Lumayan ya. Sedangkan dari segi stokastiknya ini masih belum bisa cross. Jadi momentumnya ini kencang, ini beneran. Ini bayarnya banyak yang masuk nih. Ya, momentumnya beneran berhasil ngedorong RSI tembus 10 poin hanya dengan satu candle H4. Lumayan tuh ya, lumayan banget. Oke, itu dari segi H4. Kalau kalian mau ngeliat nih view-nya bearish, it's okay. Kalau kalian ngelihatnya ini masih bullish juga, it's okay. Karena market juga nggak break di bawah 4657, ya kan? Karena ini adalah valid dari higher high dan higher low-nya, ya sama berarti, ya. Sekarang kita cek ke time frame H1 supaya clear ya. Untuk masalah resisten H4 sekarang nggak ada yang bisa saya pakai lagi, ya. Untuk di bagian atas ini, karena sekali lagi ini kan kemarin marketnya ngebuat kayak kayak channel lah ya, bisa dibilang nih kayak channel lah ya, kayak channel begini, channelnya di break ya, channelnya di break kemudian dia drop ke bawah. Ada kemungkinan teorinya kayak begini juga, yang dimana ini kan dia retest, bukan retest, dia kan break ya kan, break trend line. Kalau dia naik, bisa jadi dia naik hanya untuk retest trend line, kemudian dia bisa langsung turun, bisa jadi ya. Karena kalau dicari ini, kalau retest trend line-nya agak jauh nih ya, sampai ke 5050-an atau enggak intinya di atas 5040 kalau dia ini mau retest trend line. Memang dari harga sekarang 4982 kan lumayan jauh ya kan. Cuman ya kalau memang bisa sampai sana sih lumayan, kita cari buy nanti untuk bisa target sampai sana. Tapi ingat, ini H4-nya sekarang secara internalnya adalah bearish ya, di sini change of character soalnya. Oke. H1 tentu aja ini bearish, sudah. Ini nggak usah diganggu gugat, ini udah H1-nya bearish ya, gampang banget karena satu candle ini langsung ngebabat semua liquidity-nya habis ya. Oke. Dan kalau kalian ingat masih kejadian yang saya gambar di sini ya. Dan yang saya gambar dari sini sampai sini. Ini adalah liquidity. Ini 15 menit sih baru kelihatan di sini ya. Nih, ini liquidity banyak nih. Ya, ini stop-stopnya banyak nih dari 4. Ini harga hampir kena sini ya. Ini kan tadi malam itu dropnya sampai di harga 4877. Ini lagi dikit banget nih sampai sini. Level 1-nya 4871. Dulu lagi dikit banget ya. Nih, sekarang H1 bagaimana? Ya, secara H1 kalau kita lihat berarti H1-nya begini berarti ya. Belum ada lower high juga dari segi H1 ketika marketnya ngebuat break of structure. Change of character. Ingat ya, H1 awalnya kan sama kayak H4 tuh, per satu candle high, low, high, inducement, break of structure. Ya, otomatis ini change of character. Nah, dengan dia change of character berarti view-nya sekarang kan bearish. Berarti adalah dia ngebuat low, lower high. Karena tidak ada low yang lebih rendah daripada di sini, otomatis marketnya langsung low seperti ini. Ya. Jadi lower high terakhir H1 itu ada di sini nih, di 5100. Wih, kok pas ya? Kok pas 5100 nih, bentar. Oh enggak, 5099, hampir lagi dikit ya. Jadi otomatis tadi H4 sudah saya bilang belum ngebuat yang namanya lower high, H1 pun belum ada lower high. Ingat, ini drop yang pada saat market buka tidak membuat lower low. Ya, jadi tidak ada lower high baru. Jadi sekalipun ini marketnya naik, potensi masih ngebuat yang namanya lower high. Dan sekarang ada penumpukan yang dimana H1-nya juga ngetes dari fair value gap-nya. Jadi ini fair value gap H4, fair value gap H1, retest change of character-nya. Jadi kalau kalian ngide ngambil sell tentunya harus ada konfirmasi. Ya, harus ada konfirmasi baru kalian bisa cari sell di sini. Kalau enggak sebaiknya jangan. Oke. H1 tentu aja bearish. Untuk masalah support resistance H1 tentu aja ini agak sedikit sulit karena di atasnya ini berabe banget ya, beneran bikin ribet gitu kan, yang bikin riwah gitu. Kalau boleh saya kasih level di bawahnya ya, atau nggak level-level terdekat lah.
Untuk level-level terdekat sepertinya sebentar. Kalau saya paksa di sini, bentar di sini, di sini. Ini agak payah sih sebenarnya. Based on history ya, nggak dapat sih. Nah, kalau saya pakai dari sini awalnya bagus, break, error, break. 4987 karena errornya cuma 1 ya. Break tahan, break lanjut turun. Kayak ini deh ya. Nah, coba karena ini terlalu jauh ya. Ini kan terlalu jauh banget nih dari Januari kemarin, sebulan lebih ya. Coba kita turunkan dikit deh time frame-nya. Jaraknya. 49. Ini nih ya. Ini berarti saya pakai ini aja. Seret. Tes. Nah, sip. 49, buset angka kembar. Kita pakai angka psikologi 4950 sebagai batas ya. Memang ini marketnya tembus di atas 4950 secara H1 ya. Berarti kan ini tendensinya marketnya memang untuk naik ya. Jadi kalau marketnya ada balik lagi di bawah 4950, ada kemungkinan marketnya akan lanjut turun. Tetapi hati-hati, ini H1 kita mendapatkan satu area penting di sini. Walaupun sih sebenarnya ini nggak terlalu bagus ya. Bener, ini secara bentukannya hampir bagus, cuman gara-gara satu candle hijaunya ini nih yang bikin agak sedikit ragu-ragu kalau dibilang ini sebagai OB sebenarnya nih. Ya, mungkin time frame kecil bakal lebih dapat ya. Tapi kalau dilihat secara bentukannya ini hampir seperti OB. Mungkin time frame kecil bakal kelihatan. Kalau ada yang mau sell, memang ini adalah kalau dibilang zona diskonnya, ya ini zona diskon, ya kan. Kalau mau cari zona yang aman, kalau market H1 balik lagi di bawah 4950, karena ini dari 4950 lumayan nanti bisa ngedive down jauh sampai di 4888 lagi sejauh 600 pip. Ya, jadi kalau mau cari amannya di bawah ini aja dulu supaya inline ya kan. Ini sebagai resisten di break, retest dan naik, ini juga di break, retest dan turun. Ya, jadi ini masih ada ruang gerak untuk bisa menyapu low New York jam makan siang ya. Ini pas jam 12 malam turunnya nih, buset ya. Oke. Itu H1 tentu aja kita bearish. Untuk H1 resisten sekarang di mana kita bisa pakai. Nah, masalahnya kalau kita pakai H1 resisten ini, masalahnya adalah candle-candle sebelumnya di sini banyak banget bikin noise-nya. Jadi agak sulit. Mungkin untuk angka psikologi aja ya di atas 5000. Jadi kalau ada H1 di atas 5000, menurut saya hati-hati yang pengen sell, karena menurut saya dia bakal bisa lanjut naik sampai ngejar original area OB di atasnya di sini. Dah tuh ya. Sampai original area supply, OB apapun lah sebutannya di sini. Jadi kalau ada tembus H1 5000, sebaiknya kalau kalian ingin ambil sell bisa skip dulu. Mungkin bisa ngide cari buy ya kan, supaya dia naik sampai ke OB di sini. Jadi kalau dari tengah-tengah kayak begini, tadi saya katakan juga di H4-nya ya, ini susah kalau mau cari ambil posisi. Kecuali kalian ketemu ya, karena ini sekali lagi ya, ini H1 retest fair value gap berbarengan dengan H4 fair value gap-nya, penumpukan. Ya, ditumpuk tuh. Oke? Ditumpuk. Ada penumpukan fair value gap. Kita cek langsung 15 menit seperti apa. 15 menit pun ya ini segede gambreng sih fair value gap-nya nih. Ya tuh, gede sekali ya. Intinya fair value gap-nya segede gambreng. Ya ini nggak bisa. Kalau based on 15 menit, sekali lagi kita tidak mendapatkan yang namanya lower high. Ya, even kita tariknya dari sini. Kita tariknya sebelum market drop. Low, lower high, lower low, tidak ada lower high ya, tidak ada lower high lagi. Jadi secara internalnya sekarang berarti marketnya M15 adalah bullish karena dia ngebuat high, low, higher high ya. Di sini dia ngebuat breakout structure walaupun cuma ekor doang. Nah, di sini ya. Nah, kalau dilihat 15 menitnya berarti ada satu area demand-nya di sini. Ya, atau enggak area OB-nya di sini, dan ini juga berbarengan dengan
15 menit per value gapnya. Nah, jadi kalau ada yang ide ambil buy mengingat H1 di atas 4950, kalau ini marketnya turun, retest 15 menit EVG atau nggak retest OB, terjadi pembalikan, nanti kalian bisa ambil buy. Target maksimum sih sekarang sampai di atas ya, sampai di atas. Terus kalau pertanyaannya, nah ini kan ngelihatnya H1 tadi bearish, kemudian H4 retest first value gap, H1 juga retest first value gap. Kenapa disarankan nge-buy? Ya karena 15 menit masalahnya. Ya. Problemnya hanya satu. Jika candle H1 close di bawah 4950, itu yang bermasalah. Ini untuk ambil buy di sini mungkin bisa diperhitungkan atau enggak mungkin bisa di skip. Ya, tadi kan sudah saya bilang H1-nya adalah kita mendapatkan supportnya ada di 4950. Jadi kalau H1 close-nya nanti ya, jika misalnya kalian ngelihat candle 15 menit close berbarengan dengan candle H1 close dan itu di bawah 4950, sebaiknya hati-hati untuk kalian bisa nge-buy di sini ya. Walaupun secara petanya, secara bentukan candlenya bagus untuk bisa nge-buy di sini, tapi ingat ya, strukturnya sekarang belum ada lower high dari segi H1, H4, even tuh 15 menit. Jadi kalau tidak ada lower high, potensi itu marketnya bisa untuk ngebuat lower low itu masih berpeluang. Ya, lower low itu masih bisa terjadi. Jadi nge-buy bisa, hanya saja lihat juga candle close-nya itu di time frame berapa nanti ya, apakah H1 atau nggak H4. Jangan sampai kekecoh. Kalian ngelihatnya 15 menit tapi tahu-tahu 15 menitnya adalah berbarengan dengan candle H1 dan H4. Terus kalian paksa ambil buy dan ngelihat marketnya sudah drop di bawah 4950. Ya jangan. Nggak gitu. Ya, karena sekali lagi time frame besar itu yang menang dan sekali lagi structure yang time frame besar itulah yang menang. Ya, jadi kalau mau sabar dulu. Kalau kalian mau skip hari ini sampai berita CPI nanti malam juga nggak masalah. Oke. Kalau mau sell gimana? Memang ini segede gambreng, tidak bisa di sell di area tengah-tengah seperti ini ya. Kalau mau sell di bawah 4950 bisa, hanya saja perlu ada H1. Ya, perlu ada H1. Cek 5 menit. Sekarang kita pakai teori yang namanya candle tidak punya ekor. Di sini candle nggak punya ekor. Kemudian di bagian bawahnya, di sini nggak ada candle nggak punya ekor nih, tuh ya. Pada saat dia nge-spike naik tadi pagi di 4898, di sini candle nggak punya ekor. Tetapi di atas ya banyak sih candle nggak punya ekor nih, karena kan momentumnya kenceng nih. Buset, ini satu garis dong. Ya nih di 5050. Ya 5050 dan udah itu doang ya. Jadi kalau dilihat di bagian bawah lebih banyak candle nggak punya ekor sebenarnya. Di sini satu dan di sini satu, jauh ya 4898. Karena sekarang momentumnya lebih deras ke bawah di sini ya kan, deras banget nih ke bawah. Kalau marketnya memilih untuk lanjutkan penurunan, paling dekat kalau kita pakai target sebagai target candle nggak punya ekor sebagai target, berarti maksimumnya sampai 4898. Dan ingat, ini adalah low-nya ada di 4878. Kalau ini mencapai target dan memang tujuannya nge-sweep low di sini, berarti ini akan menjadi yang namanya lower high baru. Ya, ini akan berusaha menjadi lower high baru, tapi untuk sekarang sih belum. Ya, karena 15 menit, 5 menit ini otomatis kita bullish. Cuman H1 aja ini yang masih bearish. Ya, cuman H1 aja ini masih bearish. Jadi 15 menit ke bawah ini sudah mulai bullish. Kemudian H1 ini bearish, H4 ini adalah bearish based on satu candlenya. Daily-nya masih dalam bullish retracement. Nah, jadi silakan kalian catat itu ya. Ingat, daily itu masih dalam bullish retracement. H4 ini adalah bearish karena kalau dilihat dari per satu candlenya. H1 bearish ya. Kemudian 15 menitnya adalah bullish, 5 menit adalah bullish. Jadi kalau sudah tidak inline minimal sampai 15 menitnya itu belum bearish, ini susah untuk di trade. Ya. Kalau 15 menitnya mau bearish bagaimana? Untuk sekarang kalau 15 menitnya itu mau bearish di sini.
Ya, di sini adalah change of character dari 15 menit. Nah, tapi di sini kan ada fair value salah. Itu 5 menit ya, salah. Nah, kalau 15 menitnya kalau mau beres otomatis wajib ada di sini, di bawah OB-nya. Untuk sekarang ya. Wajib ada di bawah OB. Kalau udah di bawah OB, ya udah. Berarti 15 menit, H1, H4 tadi baseline itu beres semua. Ya udah, targetnya sampai mana? Sampai sini. Sampai low kemarin malam, tengah malam. Bisa nggak ditargetkan lebih jauh? Bisa. Ya ini kalian bisa lihat sendiri. Ya nih. Nih, sudah saya gambar tuh. Ya. Start dari 4870, ngedrop jauh sampai 4800. Bisa. Kalau misalnya kenceng ya momentumnya entah karena news ataupun apa, kalau memang memilih untuk lanjut turun 4800 nah. That's it. Ya, tapi kalau misalnya nanti malam newsnya itu ternyata positif bagi XAU yang dimana data CPI-nya itu adalah turun, ya, berarti harganya akan naik. Ya, ketika harganya naik kemungkinan ini OB nggak bakal di respect karena marketnya justru akan melihat ini low kemarin malam akan menjadi yang namanya higher low baru dari segi daily retracement bullishnya tadi, ya, dan akan berpindah change of karakternya akan ke sini, gitu ya. Jadi diingat ya, kalau ada yang mau cari ambil posisi hari ini tetap kita ada berita data inflasi. Kalau kalian ingin skip trading pun tidak menjadi masalah. Kalau kalian ingin trading pada saat news pun tidak menjadi masalah. Ya. Kalau saya pribadi dengan kondisi harga di tengah sekarang, jujur saya skip. Ya, saya pribadi sudah close harganya yang saya buy dari sini dari 49 berapa ya? Oh, dari sini ya, dari 4914 ya, 4914, 4915 lah di sana. Tadi kan saya udah close di 4980, udah close. Untuk sekarang saya skip dulu. Saya tidak mau melihat dulu ya, ini marketnya di tengah-tengah soalnya. Oke. Dan hari ini adalah hari Jumat. Sekali lagi, ini adalah hari Jumat. Biasanya market hari Jumat tuh rada nggak stabil ya kan. Jadi hati-hati aja. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD minggu depan. Bye-bye.